Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insyaallah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda program Roja. Insyaallah akan Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi menyimak. kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah dan para pemirsa Roja TV yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita sedang berada di auditorium Masjid Al-Barkah di lantai 3 dan masih dalam penutupan acara Daurah Syariah yang keempat bersama Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Dan di kesempatan kita di malam hari ini kita akan menyimak ringkasan kajian sesi ke-6 bersama Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra hafizahullah ta'ala yang sekaligus akan menutup daurah kita di 2 hari ini di tanggal di bulan September di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah ini. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja rahmati Allah SWT dimanapun antum berada. Kita bersyukur kepada Allah SWT senantiasa memudahkan kita untuk mengambil faedah-faedah mutiara ilmu dari berbagai materi-materi yang disajikan melalui saluran media kesayangan kita bersama, yaitu Roja TV dan juga Radio Roja. Semoga saluran ini tetap langgeng dan berkah Allah SWT, juga semua tim dan kru selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Ini adalah sesi tentang ringkasan pertemuan terakhir dari majlis daurah kita yang selama 2 hari ini bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Jazairi, membahas tentang bagaimana metode salaf di dalam menasihati pemimpin ataupun tokoh-tokoh yang terhormat. Begitu pembahasannya. Dan tentu sebelumnya sudah banyak para asatis yang telah menyampaikan ringkasan-ringkasan dari berbagai sesi pertemuan daurah tersebut. Dalam sesi pertemuan terakhir tadi sore setelah asar, yaitu dari jam 4 sampai kepada jam 5.30 ya, pembahasan yang dibahas adalah yaitu kalimat adil ya, artinya sikap yang adil dalam menerima informasi yang berkenaan dengan penguasa ataupun pemimpin. Beliau menjelaskan, aku ingin menutup pembahasan kitab ini, kata beliau, dengan satu nasihat yang aku sajikan, persembahkan kepada para kaum muslimin, ya, penduduk kaum muslimin, dalam menjelaskan bagaimana cara yang syar'i dalam menerima berita dan hikayat-hikayat ya, yang disusun atau yang disajikan melalui pemerintah ataupun penguasa. Ini sangat penting. Karena banyak kita terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Lalu kita marah, setelah marah rupanya penyesalan berita itu adalah hoax. Nah, jangan sampai kita menjadi korban berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya menimbulkan emosi dalam diri kita, lalu bersikap soal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama kita. Maka oleh sebab itu kita boleh katakan, وَذَلِكَ لِأَنَّ أَغْلَبَ الْخَلْقِ لَا يَتَوَرَّعُونَ عَنْ قَبُولِ الْأَخْبَارِ. Karena kebanyakan orang, kata beliau,
ya tidak sungkan-sungkan ya atau tidak punya filter lah istilahnya ya dalam menerima berita. Berita-berita yang mereka terima melalui baik media cetak, media apalagi ya sosial dan seterusnya ya. Mereka tidak teliti dalam menerima berita itu. Ya, yang datang dari berbagai sumber. Wa ala gharariha yatasraun, lalu setelah itu mendapatkan berita itu mereka justru bersegera pula memberikan hukum. Jadi ada dua, tidak teliti dalam menerima berita, lalu setelah itu memberikan hukuman terhadap sebuah berita tadi. Ya, terhadap berita yang sampai kepada mereka tentang pemerintah kah, atau program-program yang sedang dilakukan pemerintah. Pada akhirnya mereka apa? Terburu-buru menjatuhkan vonis sebuah hukum kepada berita tersebut atau orang yang dalam berita tersebut. Nah, kemudian juga bukan setelah mereka mendapat berita yang tidak jelas kebenarannya, lalu menghukum pelakunya berdasarkan berita itu. Kemudian setelah itu apalagi yang syurun yatasarrafu nasriha. Mereka pun tergesa-gesa menyebarkannya. Jadi ada sikap di sini hal-hal yang perlu koreksi. Bagaimana kita menerima berita? Bagaimana kita harus menghukum sebuah berita? Bagaimana kita harus menyebarkan sebuah berita? Jadi ini hal yang satu fitnah yang terjadi di zaman kita adalah fitnah media sosial ya, atau media informasi yang begitu cepat sekali. Ya, baik live maupun ulangan, maupun potongan video, potongan berita sebagainya. Sering menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Kenapa? Karenanya kurang sikap kita teliti dalam mengambil berita, kemudian apalagi tidak pasnya kita dalam menyikapi sebuah berita, lalu ketika sikap yang salah menyikapi, kita sebarkan pula lagi. Nah, ini semakin istilahnya apa? Ya, kalau istilahnya di dalam bahasa Arab itu adalah zadatinu ballah, atau ibaratnya kita itu adalah yang pada awalnya hanyalah percikan api kecil, lalu diberi kayu bakar dan disiram minyak, sehingga persoalan itu semakin tidak terkendali. Setelah tidak terkendali, timbul lagi persoalan-persoalan yang banyak sekali merugikan kita bersama. Ya, maka oleh sebab itu perlu di sini kata beliau hati-hati dalam hal yang tiga tadi. Wa qillatun qalilatun minhum may ya'malu bi ayati tabayyun. Nah, sedikit sekali orang yang mau mengaplikasikan ayat-ayat tentang perlunya kita tabayun, perlunya kita memastikan sumber informasi itu benar atau tidak. Apalagi sekarang dengan adanya AI dan sebagainya macam, banyak sekali orang bisa menggabung-gabungkan video, memotong-motong video dan segala macam. Bahkan video itu sudah video yang sudah beberapa tahun yang lalu bisa hari ini diputar kembali seakan-akan kejadiannya baru tadi sore, dan begitulah kondisi kita sekarang ini. Maka salah satu sekarang ini adalah ya, mata kita harus banyak difilter, telinga kita banyak difilter, jari kita perlu juga ditahan untuk tidak segera untuk meng-share. Ya, oleh sebab itu ada suatu ungkapan yaitu kata mereka teliti dulu ya baru disebarkan. Jadi artinya saring sebelum saring dulu baru di-sharing. Jadi jangan diteliti dulu. Kemudian kalaupun berita itu benar, kan juga tidak semua berita yang benar harus kita sebarkan. Bila berita itu akan menimbulkan kegaduhan, bila berita itu akan menimbulkan keresahan, ini hikmahnya bukan kita sebarkan. Nah, justru kita menutup berita itu agar tidak timbul keresahan. Contoh kalau kita ambil dalil dalam hadis Nabi SAW ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Sampai Rasulullah kata wa inzana wa insarak, ya, kata Rasulullah SAW berikan kepada Muaz bin Jabal ya, bahwa orang yang mengucapkan kalimat tauhid itu masuk surga gitu. Lalu jika dia berzina dan mencuri segala macam, ya Rasulullah, sekalipun kata Rasulullah SAW. Lalu bertanya, apalah ubasyirun nas? Bolehkah saya menyampaikan ini ke orang banyak ya Rasulullah? La, fayattakilu. Jangan kata Rasulullah, nanti mereka nggak mau beramal. Mereka mengandalkan kalimat tauhid saja tanpa beramal. Kenapa Rasulullah melarang Muaz di sini? Padahal ini kan keutamaan tauhid ini. Ya, karena memang kondisi masyarakat berbeda. Kadang-kadang nilai yang positif itu jadi dipahami negatif oleh mereka. Kalau begitu mereka nyangkapnya karena ilmunya yang kurang ya. Dia nangkap, udah kalau begitu kalimat tauhid aja udah bisa masuk surga, ngapain sholat kan begitu. Nah ini contoh-contoh dalam sunnah. Bagaimana tidak juga setiap berita itu harus kita tanggapi dan kita sikapi. Dan tentu kita juga mengukurlah.
ya, kemampuan kita dalam mencerna, dalam menyikapi ilmu kita, tepat nggak kita memberikan hukum tersebut. Nah, ini perlunya kita berhati-hati, karena setiap apapun yang kita share, apapun yang kita sebar, itu akan dipertanggungjawabkan di akhir kelak. Maka jangan kita banyak menyebar istilahnya dosa jariah. Karena satu kebohongan bila tersebar dipindah ke tangan-tangan orang yang kita tidak tahu entah kemana-mana itu menyebarnya. Nah, kita sulit untuk menariknya. Ya, bahkan banyak orang-orang yang sudah meralat berita-berita yang mungkin dia keliru sebelumnya masih tetap menyebar kemana-mana. Maka dari itu perlunya kita ya memfilter setiap berita itu. La siyama man kana bainahu wa bainal mukhbar anu syanan. Nah, apalagi berita itu tadi cocok dengan hawa nafsunya. Dia lagi berseteru dengan orang atau dia tidak suka dengan suatu pemimpin atau kebijakan, dia dapat sebuah berita ini. Bisa ini untuk membantu melampiaskan ketidaksukaannya, melampiaskan ketidaksenangannya. Wah, ini senang sekali dia begitu. Nah, ini banyak hal-hal yang membuat kita termotivasi untuk menyebarkan hal-hal yang tidak baik ini. Maka kata beliau, kadang-kadang kita kalau sudah ini bicara tentang lawan gitu ya, tidak pedulilah dusta-dusta siapapun, yang penting data, sebarkan semua. Bahkan yang lebih fatal lagi betul-betul memang merekayasa kebohongan. Nah, ini jangan pernah dilakukan. Kenapa? Ya, karena semua sikap perilaku kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu kita tidak suka, Allah SWT tidak boleh membolehkan kita untuk berbuat sesuatu yang melebihi kezaliman atau berbuat tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah membuat kebencian kamu sekelompok orang, kamu tidak berbuat adil, tidak jujur dan sebagainya. Jangan demikian, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebanyakan kita dalam menyebarkan informasi atau menerima informasi ini dilatarkannya oleh timbul prasangka-prasangka yang bermacam-macam. Dari prasangka-prasangka itu banyak sekali kita yang membangun opini. Dari opini kita membuat berita, dari berita kita sebar. Nah, ini banyak sekali terjadi. Maka ya sangat penting kita betul-betul hendaknya media informasi ini tidak menjadi jalan kita untuk merugi kelak di akhirat, ya, tapi jadikanlah sebagai jalan kita untuk memberatkan timbang kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali persangka-persangka yang lahir dari informasi-informasi yang sepotong-sepotong dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, jangan mengikuti prasangka-prasangka. Ya. Dan juga banyaknya prasangka-prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn. Banyak kita ini ada kebijakan baru langsung prasangka, ada keputusan suatu prasangka dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita, wahai orang beriman, jauhilah banyak prasangka-prasangka itu. Kemudian juga Allah sebutkan, wa ma yattabi'u aktsaruhum, tidaklah kebanyakan mereka kecuali mengikuti illa dhanna. Kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka-prasangka. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'ah. Karena sungguhnya prasangka-prasangka itu tidak sedikit pun bernilai kebenaran. Nah, ini di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan. Satu akhlak mulia dalam agama kita itu adalah bahwa kita selalu berprasangka baik. Man akhlaq karimah allati ja'a biha dinuna, di antara ajaran akhlak mulia dalam agama kita ini adalah husnuzon bin nas. Berbaik sangka kepada orang lain. Ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk banyak berprasangka-prasangka yang kemudian menjatuhkan kita dalam perilaku berbuat dosa. Rasulullah SAW ya juga menjelaskan, iyyakum wadh-dhanna. Hati-hatilah kalian terhadap prasangka atau jauhilah prasangka-prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena prasangka-prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Maka ini hal-hal ini perlu kita perbaiki dalam diri kita agar kita tidak ikut sedikit pun yang diandil dalam menciptakan sebuah kegaduhan yang malah satu kalimat yang kita tulis di Facebook, di media sosial kita menimbulkan keresahan, lalu menimbulkan berbagai kericuhan, kita mendapatkan dosa jariah dari tindakan-tindakan orang terprovokasi dengan tulisan atau berita yang kita sebar. Demikian pula, jangan sembarangan menyebarkan berita-berita yang tidak jelas.
ya, yang tidak jelas sumbernya. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bi kulli ma sami'ah. Cukuplah seorang itu telah berbohong apabila dia menceritakan setiap apa yang didengarnya. Tidak jelas siapa yang menyampaikan berita lalu disampaikan, disebar, atau kadang-kadang kabar burung saja sudah disebarkan. Ya, maka oleh sebab itu hati-hati kita, jangan kita mudah berprasangka dan jangan pula menceritakan setiap perkara-perkara yang kita baca, yang kita dengar, yang kita terima di dalam grup. Ya, karena Rasul kita SAW sebutkan kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seorang telah berbuat bohong, ayu haditsa bi kulli ma sami'ah, yaitu dia menceritakan setiap apa-apa yang didengarnya. Jadi tidak setiap hal yang kita dengar harus kita sebarkan. Ada juga suatu hadis disebutkan Rasulullah SAW bagaimana syaitan itu mengadu domba dan menciptakan kegaduhan. Itu datang kepada sekelompok orang, kata Rasulullah SAW. Lalu dia membawa sebuah berita bohong. Lalu nanti orang yang didatangi oleh syaitan ini menyebutkan, haddatsana rajulun arafna ya na'rifu suratahu wa la na'rif ismahu. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah SAW, nanti ada syaitan di akhir zaman itu datang ke kelompok orang membuat suatu berita atau dalam grup atau di mana dibuat suatu berita, lalu orang ini bilang, kami kenal wajahnya tapi nggak kenal namanya. Ini menunjukkan bahwa ya, syaitan sebenarnya juga di waktu Rasulullah SAW mau diusir orang kafir Makkah kan juga datang ke dalam kumpul mereka. Dialah yang memberikan tanggapan-tanggapan terhadap usulan dari berbagai orang-orang kafir Quraisy saat itu. Nah, demikian pula syaitan di akhir zaman ya datang ke masjid-masjid kelompok-kelompok orang yang dibawa suatu berita isinya tidak benar, lalu dia dibicarakan oleh orang-orang yang hadir dalam majlis itu kepada orang lain. Dia hanya mengatakan kami dapat informasi dari orang yang kenal wajahnya tapi tidak kenal namanya. Nah, jangan sampai kita termasuk ke dalam hal-hal demikian. Baik. Kemudian ya seseorang ya banyak berprasangka kepada orang lain, ya, dia itu adalah mesti akan jatuh dalam kebohongan. Bahkan prasangka-prasangka itu adalah kebohongan yang sudah hadir dalam dirinya, karena dia sudah mulai menyebutkan kesimpulan yang harus dia ambil lalu dia sebarkan dalam tulisannya. Maka oleh sebab itu janganlah kita selalu ikuti berita-berita yang tidak benar, ya. Karena prasangka yang buruk itu akan menjatuhkan seorang ke dalam kebohongan yang besar. Li'anna yarmi maznuna bihi bighairi maktasaban menjadi dzan. Karena dia akan menuduh orang-orang yang dia prasangkai itu dengan sesuatu yang dia tidak punya dosa, dia tidak punya kesalahan. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, waladina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang beriman, laki-laki dan perempuan tanpa ada dosa atau kesalahan yang dia lakukan, sungguh orang yang menyakiti itu telah mengikul dosa yang sangat nyata. Kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Nah, oleh sebab itu, kemudian, kalau persangka-persangka ini ada, jatuh kepada perbuatan yang terang lainnya. Itu adalah tajassus. Nah, ini sebetulnya yang tadi kita petik dalam surat Al-Hujurat tadi, Allah SWT melarang kita untuk berprasangka. Karena kalau ada berprasangka, jatuh kepada tajassus. Kalau sudah tajassus, jatuh pada ghibah. Ini rentetan di dalam surat Hujurat tadi, yang kata Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wala tajassasu. Nah, ini yang keduanya. Ya, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini juga banyak kita kan. Banyak kita berperilaku demikian. Ingin mencari-cari bahan, karena kita ingin sudah mulai tidak suka, maka mencari-cari berita-berita yang mungkin kita share untuk menjatuhkan orang tersebut. Nah, ini tajassus. Kemudian setelah tajassus, dia mulai membicarakan dengan rekan-rekannya. Itu ghibah. Nah, apa itu ghibah? Kita kan sudah diberi pengetahuan oleh Rasul kita SAW. Apa itu ghibah? Ya, atadzurun man ghibah, kata Rasulullah. Qalu Allah wa Rasuluhu alam. Ketika Rasul bertanya kepada sahabat, apa kalian tahu apa itu ghibah? Yaitu Allah dan Rasulnya yang tahu, kata sahabat. Lalu Rasulullah menyebut, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan tentang saudaramu hal yang tidak dia sukai. Lalu bertanyalah para sahabat, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Gimana pendapatmu ya Rasulullah? Apa yang aku ceritakan benar terdapat pada orang itu? Gimana? Kata Rasulullah, in kana fihi ma taqul faqad ibtabtahu. Jika kalau memang benar ada pada apa yang pada dirinya apa yang kalian ceritakan, itulah yang ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu.
Jika tidak, kamu sudah berbohong terhadap dia. Nah, inilah perkara-perkara yang dimana salah satu tanda ciri hari kiamat sebutkan Rasulullah dalam hadisnya adalah menyebarnya kebohongan, menyebar kebohongan. Maka inilah masanya bisa katakan di mana berita-berita di media sosial ini banyak sekali kebohongan-kebohongan yang perlu kita waspadai, jangan kita jatuh sebagai pelaku atau korban dari berita-berita tersebut. Maka perlu kita koreksi, perlu hati-hati, perlu konfirmasi dan sebagainya. Ataupun berita itu kalau memang tidak penting, nah kita juga tidak perlu mencari-cari kebenarannya gitu. Baik. Oleh sebab itu ada bukti di sini bagaimana akhlak salaf dalam menerapkan tuntunan Bawi ini, ya, akhlak yang mulia ini bersama pemimpin. Nah, ini kan ceritanya ini kita buktikan dalam sejarah salaf bagaimana beliau para ulama salaf ini kisah yaitu bagaimana akhlak nabawi dia bersama ulil amri tentang hal ini. Anna Umar bin Khattab lama balahu anna nasa min Kufah. Ini kisah ketika masyarakat Kufah melaporkan ke Umar bin Khattab ketika dia di khalifah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Difitnah Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam kisahnya itu. Yaitu ta'anu ala wilayati Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang mereka yaitu menjelek-jelekkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas melaporkan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Khalifatul Muslimin saat itu yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Badara ila tahaqquq. Umar bin Khattab memanggil Sa'ad bin Waqqas. Li'annahu mas'ul awal amma yaqa fi daulatihi. Karena dia adalah orang bertanggung jawab pertama kali tentang apa yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Ma'husni zanni bi Sa'din. Dia punya persangka baik kepada Sa'ad. Ulama bayyana lu Sa'dun qala Umar. Jadi ketika sudah sampai cross check konfirmasi kepada Sa'ad bin Waqqas, lalu Umar bin Khattab mengambil kesimpulan, dzalika dhannu bik. Itulah prasangka saya kepadamu, bahwa engkau tidaklah seperti apa yang diceritakan oleh rakyat Kufah tersebut. Ya Aba Ishaq. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian ditanggapi oleh Ibnu Hajar Asqalani tentang perkataan Umar bin Khattab ketika menyapa Sa'ad bin Waqqas dengan kunyahnya ya Aba Ishaq, ya, karena bidzalika bi aqrabi auladihi, dia dipanggil dengan itu dengan kunyah anak yang paling besar. Wa hadza ta'dhimun min Umar lahu. Ini adalah bukti bagaimana Umar sangat menghormati Sa'ad bin Waqqas ini. Wa fihi dilalatun, kemudian dijelaskan juga di dalam hal itu kata Ibnu Hajar terdapat dalil annahu lam yaqdah fihi syaqwa, bahwa dia taqdah fihi syaqwa, bahwa laporan-laporan itu yang disampaikan kepada Umar Khattab tidak membawa kecacatan penilaian Umar terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Kemudian juga fi i'tidharun liman sumi'a fi haqqi kalamun yasu'uhu. Kemudian terdapat pula di dalam hadis kisah Umar bin Khattab bersama Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah yaitu meminta maaf, ya, bagi orang yang didengar atau disampaikan dalam haknya perkataan atau ungkapan yang sangat atau yang buruk tentang pribadinya. Kemudian apa kiat-kiatlah kira-kira agar kita selamat dari menyebarkan keburukan-keburukan, terutama keburukan-keburukan yang sengaja diekspos untuk menjatuhkan kekuasaan pemerintahan. Bagaimana harus sikap kita? Ya. Ayatasabatu qabla an yahkuma ala ghairihi. Pertama, kita dapat memastikan berita itu. Kalau memang kita ada orang berwenang di situ, ya. Kalau kita memang tidak punya urusan dengan hal itu dan kita juga tidak akan dapat mencarikan solusi dari masalah itu, ya sebetulnya min husni Islam mar'i tarku ma la ya'ni. Dari indikasi baiknya Islam seseorang itu dia meninggalkan yang bukan urusan dia. Yang pada hari ini banyak sekali kita mencampuri yang bukan urusan kita. Yang bahkan banyak menjadi urusan kita yang kita lalai melakukannya. Nah, kalau memang kita adalah orang punya urusan dengan hal itu, maka kita boleh mencoba mencari bukti, ya, hati-hati dan mengkonfirmasi. Nah, jangan tergesa-gesa. Kenapa? Karena bila kita tergesa-gesa menyimpulkan, memberikan hukum, nah, karena tergesa itu dah fa'inal ajalata adul hil. Itu adalah tidak adanya kelembutan, tidak adanya kesantunan, nanti akan membawa penyesalan. Nah, dan dia telah melafatkan kalau dia tergesa-gesa suatu perkataan yang tidak dia punya ilmu pasti tentang hal itu.
kemudian nanti dia akan membawa penyesalan bagi orang itu. Nah, kalau kita sudah terlanjur menyebarkan, menghukum, maka untuk mencari alasan minta maaf, kadang-kadang orang tadi dia menutup malunya biar dia tidak ketahuan dia telah berbohong. Dia akan buat alasan untuk berbohong. Mencari alasan untuk supaya dia tidak dituduh sebagai orang berbohong. Nah inilah wa yakhudhu fi ikhtira'il a'dzar, maka dia mencari-cari alasan lagi. Maka ini dosa lagi. Ya, wa kalimatu idza kharajat min khidriha, satu kalimat bila telah keluar dari sarangnya, seolah sudah menyebar kemana-mana melalui akun-akun yang kita miliki atau orang lain pun share-nya, kana sahib fi asriha. Orang tadi sudah di dalam tahanan kalimat itu tadi. Dia sudah terkunci dalam kalimat yang disampaikannya tadi. Ya, dia sudah menjadi suatu tawanan dari ungkapan yang dia sampaikan, menjadi tawanan. Wa sa'ba alaihi tadarukuha. Itu sulit itu untuk meralat, untuk memperbaiki karena sudah kadung menyebar kemana-mana. Maka ini kebuktikan banyak sekali di tengah dunia sosial, dunia media sosial terjadi perkara-perkara seperti ini. Wastihalu alaihi fakakuha. Sangat sulit bagi dia, bahkan mustahil dia bisa bebas. Ya. Wasakana fi sahaifa la tumha. Dia sudah dicatat dalam catatan amalnya yang tidak mungkin dihapus, sebuah dosa tadi. La yafukuhu ratnun wala fusha. Tidak bisa lagi kita berkilah dengan pintar berbicara. Kebohongan, prasangka yang diawali tadi, berita yang kita ambil, kemudian lahir prasangka, kemudian terjasus, kemudian riba, kemudian menghukum, menyebarkan hal itu sudah berlipat-lipat kita terkunci oleh kalimat dan kebohongan tadi. Maka orang tadi sangat sulit biasanya untuk mencari alasan, ya, untuk keluar dari kuncian kalimat atau tertahan, dia tertangkap oleh kalimatnya tadi. Maka dia susah untuk berbicara, membebaskan dirinya daripada kebohongan yang telah tersebar kemana-mana. Ini suatu kisah, ya, disebutkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Ja'a rajul Nabi SAW. Pada seorang datang kepada Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Ya Rasulullah, tolong berikan aku nasihat tapi singkat, padat. Kata Rasulullah, idza qumta fi salatika fasholli salatan muwaddi'in. Kalau engkau melaksanakan salat, seakan itu adalah salat yang terakhir. Sehingga khusyuk dia. Ya, seakan dia tidak akan salat untuk kali yang berikutnya. Karena dia ajalnya sudah datang. Wala takallam bikalamin. Nah, ini yang kedua ini nih. Ini yang dimaksud dalil yang ingin dijelaskan dalam hadis ini. Wala takallam bikalamin ya ta'tadhiru minhu. Jangan engkau berbicara, mengatakan suatu hal, mengungkap suatu kalimat yang pada akhirnya engkau harus minta maaf, harus mencari alasan karena atas kesalahan itu. Ini ingat. Jadi seorang sahabat ini minta nasihat dari Rasulullah SAW. Pertama disuruh sholat itu khusyuk, seakan-akan itu sholat yang terakhir. Yang kedua adalah menjaga lidahnya. Ini kalau kita bahas masalah bagaimana menjaga lisan dalam Islam itu cukup banyak sekali dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi di antara ini wala takallam, jangan engkau mengucapkan kata-kata ta'tadhiru minhu yang membuat engkau setelah itu harus meralat, harus minta maaf. Nah, wa ajmil ya'sa amma fi aidin nas, dan engkau jangan pernah berharap, ya, putus asa lah terhadap apa yang di tangan manusia. Jadi jangan mengemis dan sebagainya kepada orang lain. Nah, hadis ini akan Imam Majah dan dihasankan Syekh Nasruddin Al-Albani. Taib. Itu yang pertama, kita harus cross check, konfirmasi. Ingka nabi haji ilah tasawuf, kalau memang butuh, ya. Karena tidak setiap hal yang disandarkan kepada orang lain itu butuh kita harus ikuti, harus kita, karena juga ada suatu berita ya diikutin terus, padahal dia tidak punya kepentingan hal itu. Nah, itu dia yang kita sebutkan hadisnya. Min husni islamat tarkumala, ini di antara indikasi baiknya Islam seorang meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Nah, kalau li'annu qad yasa'uhu iktifa bil ati. Karena boleh jadi dia cukup melakukan hal-hal yang berikut. Apa yang keduanya adalah kalau memang itu ada berita dan itu terbukti atau terbukti. Kalau memang sudah tidak ada dasar, tidak ada, kan sudah tidak boleh ya. Tapi ini terbukti itu ada indikasinya itu.
Nah, dikonfirmasi. Allah yakuna mudhi'an lil akhbar. Jangan kita sebagai penyambung berita-berita. Mudhi', kalau mudhi' itu kan bahasa Arab artinya suka menyebarkan berita-berita. Apa saja langsung keluar, langsung di-share, langsung. Ya. Walau sadaqta ba'da tersebut, ya. Kalaupun situ terbukti benar, tadi yang kita katakan, karena tidak setiap berita benar itu harus kita sebarkan. Ya. Bisa menjadi memancing perkara-perkara yang lebih besar yang pada awalnya kecil karena disebar melalui media besar akhirnya menimbulkan perkara yang lebih berbahaya atau lebih banyak korban berikutnya. Nah, fa innallaha yuhibbul ana war razana. Allah suka kepada hal perkara dengan tenang, dengan lembut, tidak tergesa-gesa. Wa kullu ma yu'lam yuqal. Karena tidak setiap perkara yang kita ketahui harus disampaikan. Tidak setiap kita ketahui harus disampaikan. Wa kullu man hurima dzalika. Orang yang tidak memiliki sifat tadi, yaitu bila dia suka mudah-mudah menyebarkan suatu berita, ya, tawarrata fi idzatil akhbar duna rawiyatin wala nazarin fil awaqib. Orang yang seperti itu tadi mudah menyebarkan berita tanpa berpikir, dia akan tawarrata, ya. Dia akan tawarrata, jatuh ke dalam suatu hal yang membuat dia nanti punya masalah, ya. Dia akan terlilit dengan berita-berita itu, ya, duna rawiyatin, karena dia tidak bersabar, tidak berpikir apa yang akan ditimbulkan oleh informasi yang disampaikannya ini. Maka tadi kita katakan, tidak setiap informasi walaupun setelah terbukti kita harus menyebarkannya. Nah, karena boleh jadi kita harus pertimbangkan ini berita ini kira-kira, ya, akan menimbulkan bagaimana, gitu. Kalau akan menimbulkan keributan dan bahkan menjadi kekacauan, ini haram bagi kita untuk menimbulkan hal itu. Ya, kita tutup karena kita itu hendaknya menjadi penutup segala pintu-pintu keburukan, bukan membuka pintu-pintu keburukan. Ya, maka doa yang kita minta kepada Allah adalah Allah menjadikan kita mafatihal khair, kunci-kunci kebaikan, mawalika asyar, menutup pintu-pintu keburukan. Kemudian maka perlu hati-hati. Rasulullah SAW pernah mensyarahkan Ali radhiyallahu anhu dalam makna seperti ini, satu kalimat yang begitu bijaksana sekali, diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adab Mufrad, ya, yang ini disahihkan sanadnya oleh Syekh Al-Albani. La takunu ujulan madhayi budran. Janganlah engkau orang yang paling cepat menyebarkan berita-berita yang dia akan dicatat bagimu sebagai amalan yang ditanam. Kenapa? Karena di belakang kalian ada hari-hari yang penuh beban berat dan kesedihan. Ya, hati-hati. Maksudnya apa? Karena semua apa yang kita share, yang kita sampaikan di grup, di manapun akun sosial kita, akan dipertanggungjawabkan. Itu pada hari yang sangat berat dan hari kesedihan. Maksudnya berat di situ orang yang bertanggungjawabkan dosanya. Sedih karena dia, ya, membawa dosa yang banyak. Wa umuran mutamahilatun ruduha. Jadi, atau yang itu harinya panjang, ya, dan berat. Hari panjang dan berat, maksudnya seperti di padang mahsyar. Ya. Oleh sebab itu juga diungkapkan oleh Mas'ud dalam makna yang sama, kullu khairan tu'rafu bihi, hendaklah engkau ungkapkan hal-hal yang baik yang engkau dikenal dengan hal itu, wa amalu bihi, dan amalkanlah, takunu min ahli, engkau menjadi orang yang termasuk kebaikan, wala takunu ujulan mazayi' budhran. Sama dengan ungkapan Ali tadi. Jangan engkau menjadi orang yang paling cepat menyebarkan sebuah berita. Nah, taib. Hadis ini, ungkapan ini, Mas'ud ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Yang ketiga, tadi kan datang kabar, memang terbukti itu adalah kabar buruk. Bagaimana harusnya kita? Terbukti itu adalah kabar buruk. Bagaimana kita menyikapinya? Fa'alal muslim ayatan misali akhi al-a'dzar. Nah itu. Jika memang itu adalah kesalahan, memang terbukti dari seorang muslim, apalagi seorang pemimpin, kita harus mencoba memberikan uzur. Kita mencoba harus memberikan uzur. Selama kita mampu memberikan uzur. Hal ini akan membuat jiwa kita lapang, tenang atas kebaikan itu. Ya.
akan membawakan hati yang luas dan penuh rahmat. Hal ini berdasarkan diwakilkan Ibnu Abi Dunya dan Mahamili dalam amalinya dari Umar bin Khattab qala. Umar bin Khattab berkata, la tadhunanna bi kalimatin, janganlah engkau menilai kalimat kharaja min fi imri'in muslim, ya satu kalimat yang keluar dari mulut seorang muslim, su'an, buruk. Jadi sebatas ada kalimat keluar dari seorang muslim, jangan langsung kamu nilai sebagai hal yang buruk. Wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan, dan engkau masih dapat membawa kalimat itu pada hal yang positif. Yang karena kalau sekarang malah kalimat yang baik saja sengaja dipelintir. Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa sebenarnya ada salah dia. Itu malah kalau belum tidak pasti salah, dan apalagi orang ini adalah orang-orang yang baik-baik, maka kita tidak boleh langsung ya menjustis, langsung menghukum bahwa dengan kesalahan itu dia. Justru kita upaya mencarikan alasan, mungkin dia dalam kondisi begini, mungkin dia dalam begini, mungkin begini, begitu. Begitu juga kita memandang informasi-informasi yang ada di tengah kekuasaan, pemerintah sebagainya. Jangan terlalu cepat kita menanggapi. Ya. Kita bisa memahami, ya, kita serahkan kepada orang yang ahli dalam hal itu. Nah ini kan sekarang ini banyak sekali kita menanggapi yang bukan urusan-urusan kita. Maka di antara adabnya adalah kita membawa ungkapan itu, memberikan alasan. Mungkin dia dalam keadaan kondisi begini, begini, begitu. Maka itulah adab-adab ketika kita menimba informasi sesuatu yang buruk dari seseorang muslim. Ya. Kemudian juga diwakilkan bahwa Abu Bakar Al-Muzani pernah berkata, diwakilkan oleh Ibnu Sa'ad, iyyaka min kalamin, hati-hatilah engkau terhadap ungkapan-ungkapanmu. Main asab tapi lam tu'jar. Walaupun engkau benar tapi tidak dapat pahala. Jadi ungkapan ini benar, engkau belum tentu dapat pahala. Artinya apa? Tidak ada gunanya engkau sampaikan hal itu. Tidak ada faedahnya. Jadi hati-hatilah engkau terhadap ungkapan main asab tapi lam tu'jar. Kalaupun engkau benar dalam itu, engkau tidak dapat pahala. Wa in akhtata wazarta. Tapi kalau kamu salah, kamu berdosa. Apa itu wadzalika su'udzanni bi akhika? Ini yang disebutkan oleh Imam Abu Bakar Muzani di sini. Apa itu yang membuat kita benar tidak dapat pahala, tapi kita salah dapat dosa? Itu adalah berprasangka buruk terhadap saudaramu. Nah ini juga beliau menyebutkan ihmilu ikhwanakum ala ma kana fihim kama tuhibbuna an yahmilukum ala ma kana fikum. Ya artinya kamu berbuatlah kepada orang lain, ya, sebagaimana kamu ingin pula mereka berbuat kepadamu tentang dirimu. Walaysa kullu man ra'aita minhu saqtatan aw zallatan. Tidak setiap orang yang kau lihat dia punya kesalahan, kesalahan atau kekeliruan, waqa min ainaik, lalu engkau hilang atau tidak punya nilai dari matamu. Fa anta aula man yura dzalika minhu. Fa anta aula man yura dzaka minhu. Jadi engkau orang lebih utama untuk lihat hal demikian darinya. Jadi jangan sedikit orang salah langsung dihajar, langsung dibongkar lagi kesalahan-kesalahan, sehingga dijatuhkan kehormatannya secara habis-habisan. Taib. Ini beberapa faedah-faedah yang dapat kita bahas pada kesempatan ini, ya. Waktu yang membatasi kita sebenarnya. Sebetulnya di antara hal juga banyak sekali sebetulnya nasihat dari Rasulullah SAW tentang kita, bagaimana kita harus berperilaku kepada orang lain sebagaimana orang tersebut ingin berperilaku pada kita. Maka dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang sekalian sampai dia mencintai untuk saudaranya bagaimana dia mencintai untuk dirinya. Maka dalam hadis yang lain juga Rasul kita bersabda, juga akan Imam Muslim, faman ahabba yuzahzaha 'anil nari wa yudkhalan jannata. Orang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga, falyati maniyatuhu wa huwa yu'min billah. Hendaklah ketika dia datang ajalnya dia beriman dengan Allah dan hari akhir wal yaumil akhir, wal yati ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hendaklah dia berperilaku kepada orang lain bagaimana orang lain ingin berperilaku kepada dia. Nah, inilah yang harus kita miliki di dalam diri kita ketika kita mendapatkan
adanya kesalahan dari seseorang orang yang kita kenal, ya, maka kita harus berupaya memaafkan dan menjadikan uzur terhadap kesalahan-kesalahannya. Demikian barangkali, terima kasih ya. Ini ringkas yang dapat kita bahas. Sungguh banyak sekali faedah-faedah dari pembahasan ini, di mana kita diberikan contoh-contoh bagaimana perilaku salaf dalam menyikapi kesalahan-kesalahan dari penguasa. Belum mengambil jika kepada orang biasa kita harus berprasangka baik dan menjauhkan prasangka buruk. Bagaimana dengan seseorang pemerintah yang mereka punya kehormatan yang harus kita jaga juga kehormatan mereka. Ini bukan berarti kita diam tentang kesalahan mereka. Cuman ada pola dan cara untuk menyampaikan kesalahannya, mengkritik kesalahan mereka, bukan dengan cara menyebarkan yang kadang-kadang banyak orang salah tanggap dengan penyebaran dan nasihat-nasihat secara umum, kecuali kita sampai nasihat tanpa membicarakan siapa pelakunya. Kalau ingin menasihat secara langsung, inilah yang diharapkan. Sebenarnya contoh-contoh yang dibahas mungkin sudah disampaikan meringkas secara pelajaran sebelumnya, bahwa bukan berarti Islam itu membiarkan pemerintah penguasanya untuk berbuat zalim. Dan juga harus kita ketahui, ketika kita menjaga kehormatan pemerintah, melarang menyebarkan keburukan-keburukan mereka, bukan pula kita berarti menyukai kesalahan-kesalahan mereka. Itu dua hal yang harus berbeda. Ya, kesalahan-kesalahan kita tidak suka. Maka dalam hadis disebutkan, jika kalian melihat pemimpin kalian melakukan suatu kesalahan, maka bencilah kesalahannya. Ya, kita benci kesalahan-kesalahan itu, kita benci. Tapi kita tidak menjadikan kesalahan-kesalahan itu untuk menjatuhkan kehormatan. Bagaimana kita secara pribadi, ya, kita punya kesalahan yang banyak juga dilihat oleh orang-orang, tapi kita tidak redha kesalahan-kesalahan itu kita diumbar oleh orang lain di hadapan orang ramai. Ya, kita lebih suka mungkin dinasihati dengan secara empat mata, dengan secara baik-baik, dengan bahasa yang baik dan seterusnya. Demikian barangkali, ya, tentu pembahasan-pembahasan ini sudah sering juga dibahas oleh para asatidz kita. Ya, ini tambah-tambahan maklumat-maklumat yang cukup penting juga ya didengar. Akhirnya kita dapat melihat begitu banyak sekali nasihat-nasihat para ulama dari sepanjang masa tentang perkara ini. Itulah sebetulnya kesimpulan kita lihat, bahwa ini bukan suatu pendapat yang asal-asalan ya, tapi adalah pendapat yang betul-betul ya dari masa ke masa dipegang oleh para ulama kita. Barakallahu fikum jami'an, dan daurah ini telah berakhir tadi setelah Isya dengan liqa maftuh, pertemuan terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita berharap semoga daurah ini dapat kembali bertemu di kesempatan yang akan datang, dan juga kita berharap muhsinin, para yang telah membantu terlaksananya daurah ini, diberkahi hartanya, diberikan kesehatan dan juga keluarga mereka. Kemudian teman-teman kita sebagai tim yang jadi panitia, dari kru dan juga seluruh tim yang terlibat dalam penyelenggaraan daurah ini selalu dijaga oleh Allah dalam kebaikan dan berkahi umur mereka dan juga keluarga mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Ali Mustri Semjan Putra Hafizahullah yang telah memberikan ringkasan daurah yang ke-6 sekaligus penutup dari daurah yang dilaksanakan di Masjid Al-Barkah, tepatnya di ruang auditorium di lantai 3 di bulan Rabiul Awal di tahun 1447 Hijriah yang bertepatan dengan September 2025 ini. Semoga daurah syariah yang keempat ini memberikan banyak manfaat bagi asatiz yang mengikutinya dan juga bagi Anda pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada yang menyimak melalui ringkasan-ringkasan yang telah disampaikan, baik ringkasan pertama sampai penutup tadi, ringkasan ke-6 dari Al-Ustaz Ali Musri Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah pertemukan kita kembali dalam siaran langsung dalam ringkasan-ringkasan daurah-daurah yang berikutnya. Sekaligus kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk pemirsa Roja TV dan juga semua pihak yang ikut berperan dalam mensukseskan daurah syariah yang keempat ini. Kami dari Studio Roja mengucapkan jazakumullahu khairan, mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Roja TV, saluran Muhammad Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV